Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a hudah. Kaum muslimin dan kaum muslimat yang saya cintai karena Allah, khususnya anggota GIS Grup Islam Sunnah yang semoga dirahmati dan diberkahi oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Pada kesempatan yang berbahagia ini, kita akan bersama-sama mengkaji sebuah kitab yang sangat bagus yang ditulis oleh Syekh Al-Albani rahimahullah, yakni kitab Sifat Salat Nabi, atau sebagaimana judul aslinya Sifatu Salatin Nabi sallallahu alaihi wasallam minat takbiri ila taslim ka'annaka taraha. Sifat salat Nabi mulai dari takbir sampai salamnya seakan-akan Anda melihatnya. Baiklah, kita lanjutkan kajian kita. Syekh Albani rahimahullah mengatakan wa shalla fi maradi mautihi jalisa. Ini keadaan lain, ya, apabila seseorang tidak mampu untuk berdiri karena sakit, maka dibolehkan bagi dia untuk salat wajib dalam keadaan duduk, sebagaimana dituntunkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan beliau dahulu sallallahu alaihi wasallam salat saat beliau sakit yang menyebabkan wafatnya sambil duduk. Beliau sakit di akhir hayat beliau, ya, yang dengan sakit tersebut beliau wafat. Beliau salatnya dalam keadaan duduk. Pernah suatu ketika, ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak mampu untuk salat di masjid. Akhirnya sahabat Abu Bakar radhiyallahu anhu maju ke depan untuk menjadi imam kaum muslimin. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam merasa sehat. Di tengah-tengah sahabat Abu Bakar menjadi imam. Akhirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ingin salat bersama kaum muslimin. Rasulullah dibawa oleh dua orang kiri kanan, ya, untuk salat di depan. Ketika itu sahabat Abu Bakar ingin ke belakang karena Rasulullah datang. Ini dalam keadaan salat semua, ya. Di tengah-tengah salat Rasulullah datang. Sahabat Abu Bakar ingin mundur, tetap diperintahkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk tetap di depan. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam duduk, ya, di belakang sahabat Abu Bakar. Sehingga Rasulullah di sini beliau salat di belakang Abu Bakar, kaum muslimin salat di belakang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan beliau salatnya dalam keadaan duduk. Ini menunjukkan bolehnya orang yang tidak mampu untuk berdiri karena sakit, dibolehkan bagi dia untuk salat wajib dalam keadaan duduk. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dahulu pernah melakukan demikian. Wa shallaha kadzalika marratan ukhra qabla hadhihi. Beliau juga pernah melakukan hal yang serupa pada kesempatan yang lain sebelum itu, ya, ketika beliau mengeluh sakit, hina ishtaka. Wa shallan nas wara'ahu qiyama fa asyara ilaihim an ijlisu fajalasu. Pada kesempatan yang lain sebelum itu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mengeluh sakit sehingga beliau salat dalam keadaan duduk, sementara orang-orang kaum muslimin, para sahabat beliau, salat di belakang beliau sambil berdiri. Lantas beliau mengisyaratkan kepada mereka agar duduk, maka mereka pun akhirnya salat dalam keadaan duduk. Jadi para sahabat kadang belum tahu hukum, belum tahu cara salat bersama orang yang duduk ketika jadi imam. Jadi beliau salat dalam keadaan duduk karena sakit. Para sahabat salat dalam keadaan berdiri. Di tengah-tengah salat itu Rasulullah mengisyaratkan kepada mereka untuk duduk, memberikan isyarat untuk duduk. Akhirnya mereka di dalam salat tersebut mengubah keadaan mereka menjadi duduk semua. Falamman sarafa qal, maka setelah salat beliau menyabdakan, in kittum anifan la taf'aluna fi'la faris war rum. Tadi kalian hampir saja melakukan perbuatan seperti orang-orang Persia dan Romawi. Fala taf'alu yaqumuna ala mulukihim wa hum qu'udun fala taf'alu. Mereka, orang-orang Persia dan Romawi, kebiasaan mereka adalah berdiri untuk menghormati raja-raja mereka, sedangkan para raja itu tetap duduk. Ini bentuk penghormatan orang-orang Persia dan orang-orang Romawi. Mereka berdiri di depan raja-raja mereka.
Makanya Rasulullah SAW tidak senang ya apabila beliau datang kemudian para sahabatnya berdiri semuanya. Ini tidak disenangi oleh Nabi Muhammad SAW karena ini menyerupai kebiasaan kaum Persia dan kaum Romawi. Kalau misalnya berdirinya untuk menyalami tamu, maka tidak mengapa. Karena tidak etis kalau tamu ya menyalami orang yang duduk semuanya. Tapi orang yang ingin menyalami tamu, dia yang menuju ke tamu tersebut. Berdirinya kalau untuk menyalami tamu, ini tidak mengapa. Tapi berdirinya kalau untuk menghormati saja, maka ini dimakruhkan ya. Ini makruh, tidak disenangi. Karena itu menyerupai tindakan kaum Persia dan kaum Romawi dalam menghormati raja-raja mereka. Dan Rasulullah SAW dahulu juga membenci hal tersebut. Fala taf'alu, janganlah kalian lakukan hal tersebut. Innama ju'ilal imamu liyu'tamma bih. Sesungguhnya imam ditunjuk sebagai imam hanyalah untuk diikuti. Fa idza raka'a farka'u. Apabila imam ruku', maka ruku'lah. Wa idza rafa'a farfa'u. Dan jika dia mengangkat kepalanya, maka angkatlah kepala kalian. Wa idza shalla jalisan fasallu julusan ajma'un. Apabila imam salat dalam keadaan duduk, maka salatlah kalian dalam keadaan duduk semuanya. Ini menunjukkan bahwa apabila imam tidak mampu untuk berdiri, maka imam salat dalam keadaan duduk dan makmumnya juga salat dalam keadaan duduk. Ustaz, makmumnya masih bisa berdiri semuanya. Kita katakan walaupun demikian, sebagaimana yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW, sebagaimana diperintahkan oleh beliau. Ketika itu para sahabatnya diperintahkan untuk salat dalam keadaan duduk, sehingga itu yang kita lakukan, sebagaimana dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW. Demikianlah yang bisa kita kaji pada kesempatan kali ini. Semoga menjadi ilmu yang bermanfaat dan diberkahi oleh Allah Jalla wa'ala. InsyaAllah kita akan lanjutkan pada kesempatan yang akan datang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.